Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Radio Institut. Kita tak henti-hentinya mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan kemandirian dari riset-riset mahasiswa Indonesia. Suatu riset artikel yang terbit di tahun 2025 yang terbit di jurnal Alexandria Engineering Journal terbitan Elsevier, itu kita temukan lagi suatu model peluang yang sangat menarik yang diberi judul riset artikel ini adalah a novel version of the inverse Weibull distribution. Kita berkali-kali dalam Radio Institute membuka model-model peluang yang bersumber dari riset-riset artikel yang baik. Kita yakin bahwa semakin banyak model-model peluang ini dibahas oleh berbagai peneliti dari berbagai jurnal, ada yang jurnal terbaik, ada jurnal yang sedang, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa suatu peluang yang sangat baik bagi peneliti ataupun mahasiswa untuk terus mengupgrade keilmuannya tentang model-model peluang yang ada. Karena di dunia sana, di dunia luar sana, model-model peluang ini selalu mendapat tempat yang baik untuk diteliti. Oke, kali ini kita akan coba lihat bagaimana teori yang dibahas dalam riset artikel kali ini. Oke, kita coba buka riset artikel yang menjadi landasan pada kita pada pagi hari ini. Oke, suatu riset artikel yang kita jumpai dalam jurnal Alexandria Engineering Journal yang terbit tahun 2025 dengan judul A Novel, mana dia? Oke, dengan judul A Novel Version of the Inverse Weibull Distribution for the Analyzing Medical Data. Dalam riset artikel ini diberikan juga beberapa teknik untuk menghasilkan model peluang baru. Di antaranya riset artikel ini fokus kepada suatu teknik yang disebut dengan family of loss atau F-loss distribution. Oke? Jadi kita jumpai lagi satu teknik yang disebut dengan family of loss atau F-loss distribution. Di mana dengan menggunakan teknik F-loss distribution ini, untuk menghasilkan fungsi densitas peluang baru itu dapat Anda lihat seperti pada riset artikel yang saya blog ini, FG kecil, itu tergantung kepada satu parameter baru lambda dikalikan dengan G kecil. Nah, G kecil ini baseline distributionnya, ada G kecil, ada G besar garis. Nah, G besar garis, di mana G besar garis itu disama dengan 1 kurang G besar. Nah, ini dia FG garis. Ada lambda, parameter baru yang akan ditambahkan nantinya bagi baseline distribution untuk G kecil maupun G besar garis. Cuman perlu diperhatikan G besar garis ini berasal dari rumus 1 kurang G besar. Bla 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 1 tambah lambda dan seterusnya. Nah, ini Anda lihat, ini adalah rumus untuk menghasilkan model peluang baru dengan teknik F-loss distribution. Sedangkan pada persamaan dua ini adalah untuk menghasilkan kumulatifnya. Oke, kumulatif atau F besar 1 dikurang lambda kali G garis. Ada G garis lagi, G besar garis, di mana sekali lagi G besar garis itu adalah 1 kurang G besar. Dalam riset artikel ini, G kecil dan G besar itu diganti dengan suatu baseline distribution yang disebut dengan inverse Weibull. Inverse Weibull. The inverse Weibull-nya ini menjadi baseline-nya. Oke, jadi Anda lihat ada the inverse Weibull itu adalah baseline, di mana persamaan 1 itu merupakan G besar atau kumulatif inverse Weibull, sedangkan untuk G kecilnya, nah ini G kecilnya. Oke, ini G kecilnya nih untuk inverse Weibull. Jadi G besar, G kecil, kalau kita masukkan ke dalam fungsi F ini, oke,
akan menghasilkan suatu fungsi model peluang baru yang disebut dengan the UI way. Nah, UI way. Itu inverse, itu update. Oke, update inverse Weibull atau UI distribution seperti pada persamaan yang dapat Anda lihat seperti pada persamaan 4. Nah, ini persamaan 4. Lihat persamaan 4 tadi datangnya dari G besar G kecil, kita masukkan ke dalam F kecil dari teknik F loss distribution. Sedangkan kumulatifnya, kumulatif UI W atau update inverse Weibull seperti persamaan 3. Ya, persamaan 3. Jadi jelas terang benderang apa itu UIW atau update inverse Weibull distribution. Nah, dalam riset artikel ini diberikan berbagai data set di bidang medical, di bidang kesehatan, terutama diberikan data pada set. Nah, ini kita ambil data set 1 pada tabel 3. Ada data set 1 pada tabel 3, ini kita gunakan untuk menghasilkan parameter-parameter seperti pada riset artikel. Oke, dalam riset artikel ini parameter yang dihasilkan adalah ini dia. Ini alfanya 0,9, ini pi-nya 17, dan ini lambdanya. Ingat, alfa dan pi itu adalah parameter dari baseline distribution atau parameter inverse Weibull. Sedangkan lambda adalah parameter tambahan akibat teknik F loss distribution tadi. Oke? Setelah kita dapatkan, kita akan coba lihat density plotnya itu seperti gambar 6. Ini density plot. Nah, ini Anda lihat density plot dan cumulative plot. Estimated PDF itu density plot. Estimated CDF cumulative plot. Oke, lalu dengan kemampuan R kita akan hasilkan hal-hal seperti ini. Jadi kita buka R kita. Nah, ini R kita. Kita buka R kita. Nah, kita akan berbicara mengenai update inverse Weibull distribution seperti pada riset artikel. Pertama sekali kita perkenalkan teknik family of loss distribution atau F loss distribution. Di mana F loss distribution ini fungsi densitasnya dihasilkan seperti yang Anda lihat yang saya blok. Itu tergantung hanya memasukkan GX kecil dan GX besar. GX kecil, GX besar itu baseline distributionnya. Sedangkan kumulatif untuk kumulatif baru yang digunakan oleh teknik F loss distribution ini itu adalah menggunakan rumus seperti yang Anda lihat. Nah, GX besarnya itu adalah Anda lihat GX besar adalah baseline distribution. Nah, dalam riset artikel yang kita bahas tadi, baseline distributionnya berupa inverse Weibull. Nah, apa kata GX kecil? Nah, ini GX kecil nih. GX kecil, Anda lihat ada parameter 2, parameter 3. Parameter 2-nya alfa, parameter 3-nya pi. Oke? Dan ini GX besar, GX besar. Masukkan GX kecil, GX besar ke Fx kecil akan menghasilkan suatu fungsi densitas yang kita sebut dengan update inverse Weibull. Mana dia nih? Nah, ini dia. Ini yang kita sebut tadi sebagai update inverse Weibull distribution. Ada 3 parameter. Parameter 1 lambda, parameter 2 alfa, dan parameter 3 adalah pi. Dan ini kumulatifnya. Ini kumulatif dari update inverse Weibull. Oke, jelas, terang beneran. Lalu kita gunakan data set 1. Data set 1, kita gunakan data set 1, kita run. Oke, kita coba lihat data set 1 kita X. Data set 1 nih. Nah, ini data set 1 kita. Lalu setelah datanya ada, lalu kita coba runkan coding pemrograman fungsi log likelihood. Oke, kita run. Oke, jalan. Lalu kita gunakan optim.
untuk mengintip parameternya. Ini optim. Oke, kita sebut dengan UIW, terat. Lalu kita lihat parameter yang dihasilkan. Oke, hampir sama, lebih kurang. Parameter ini parameter lambda 0,00023, ini parameter alfa 0,4, dan ini parameter pi 22, sekian dengan nilai minus likelihood 47. Nah, kita akan coba lihat bagaimana parameter ini dalam menghasilkan density plot dan cumulative plot. Kita coba, oke? Kita coba. Kita beri nama dahulu parameter 1 lambda, parameter 2 alfa, dan parameter 3 itu pi. Kita berikan parameter dalam urutan 1 lambda, 2 alfa, 3 pi. Dan ini komponen-komponen uji density plot dan cumulative plot. Ini fungsi densitas dan fungsi kumulatif kita run. Kalau dia sebut nanti parameter 1 itu artinya lambda. Kalau ada parameter 2 itu artinya alfa. Kalau ada parameter 3 itu artinya pi. Oke, kita run. Sudah. Kita runkan saja. Oke. Nah, kita intip bagaimana density plot memasangkan histogram dengan fungsi densitas UIW, update inverse variable, dan kumulatif hampiran dipasangkan dengan kumulatif model update inverse variable. Kita run. Nah, ini hasil. Jadi kalau kita lihat hasilnya antara density plot dan kumulatif plot itu lebih kurang sama saja dengan riset artikel yang ada. Jadi artinya berkali-kali kita dalam Rado Institute ini memberikan alternatif literasi bagi mahasiswa kita dengan mengisi dunia maya ini dengan berbagai pembahasan riset artikel yang sangat menarik yang kita harapkan nanti berguna bagi mahasiswa maupun peneliti lain dalam menghasilkan suatu riset artikel. Oke, jadi saya rasa sangat luar biasa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Jangan semangat, jangan patah semangat. Terus aktif untuk masuk dalam Rado Institute. Sekian Rado Institute dan Rado Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.